سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله Yang kami hormati dan kita muliakan, juga senantiasa kita doakan Bupati Wajo Dr. Haji Amdar Mahmud SOS MSI bersama Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Wajo. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir untuk bersilaturahim untuk kita semua. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Tanareja, Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon Syarif Maulana Raden Heru Syamsi Arya Tanareja SPSI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang walafiat, umur yang panjang, yang senantiasa menjadi hadibul ummah di Nusantara. Alena Temalbita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Andi Wahyudin Latunreng MM MBA selaku pendiri pondok pesantren di Lempung. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan walafiat, umur yang panjang, yang senantiasa mengawal masyarakat dan untuk kepentingan umat. Profesor Dr. Haji Agustan Ilyas MA. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah Universitas Alauddin Makassar dan juga pengurus besar jajaran pengurus besar Asadiyah.
Dan kita hormati, kita muliakan yang membersamai Sultan dari Cirebon, Alena Temalpita Al-Mukarram Habib Dr. Akbar Mursalin, Dr. Haji Akbar Mursalin Khairuddin Arfa MSI. Hadir pula Alena Temalpita Sayyid Haji Samsu Alam, Ketua KKS Purbalinggo. Hadir pula Tuang Samsudin Ali dari Jakarta. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Yang kita hormati dan kita muliakan, hadir Al-Mukarram Habib Abu Bakar Hamid Azamat Khan yang datang jauh-jauh dari luar negeri, dari Singapura. Begitu kecintanya kepada kita semua, wabil khusus untuk menziarahi makam Syekhul Kiram. Dan kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin Jakarta, Al-Mukarram Al-Alama Akbar Saleh, yang alhamdulillah juga beliau menyempatkan hadir. Dan kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Zikir dan Doa Al-Hikmah Surabaya, Haji Kuriban. Dan kita hormati, kita muliakan, hadir pula Habib Khairul Anwar Azmat Khan, beliau dari Kalimantan Selatan, alhamdulillah. Dan kita hormati, kita muliakan Habib Rafi Al-Husaini Azmat Khan dari Banjarmasin. Alhamdulillah, dengan begitu ikhlas beliau semua datang hadir di kesempatan ini untuk bersama-sama bersilaturahmi secara bersama-sama dan penuh hikmat sambutan Bupati Wajo yang mulia Mukarram Dr. Haji Amrah Mahmud SOS MSI. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama tamu kehormatan kita Sultan Cirebon Syarif Maulana Raden Heru Rus Syamsi. Selamat datang di bumi Lemadu Keleng, pahlawan nasional, dan selamat datang di Tosora, di makam Asyik Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang masih berdiri sebuah masjid tua yang dibangun kurang lebih tahun 16.021, yang sementara kita lihat masih ada puing-puing, dan alhamdulillah kita dapat membuatkan tempat untuk menjaga cakar budaya kita. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Wahyu Latunren MM, Rektor Setiami Jakarta, yang juga beliau adalah Ketua Yayasan Budaya Wajo, yang alhamdulillah salah satu yayasan yang turut bersama-sama merevitalisasi tempat ini sehingga kita bisa dapat menjaganya kembali. Dan sekaligus beliau adalah putra Wajo yang telah membangun pondok pesantren Nur Milad Boarding School yang ada di Desa Lempong, Kecamatan Bola. Yang saya hormati Habib Abu Bakar Hamid Azmat Khan. Beliau jauh-jauh dari Singapura. Alam
selaku pengusaha sukses kita dari Probolinggo. Alhamdulillah, tak bersyukur dipertemukan dalam suasana sehat walafiat. Dan Habib Rofi Al-Husaini Atmat Khan dari Banjarmasin, alhamdulillah, dan beberapa tamu-tamu kehormatan kita dari Jakarta, dari berbagai penjuru Nusantara kita yang alhamdulillah bersama-sama kita pada kesempatan ini. Adalah salah satu cucu, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20, saya kira itu tidak penting, yang jelas cucu Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu hadirin, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Ya, pertama-tama izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Selamat datang khususnya pada tamu-tamu kehormatan kita yang luar biasa bisa memberi semangat ya kepada kami semua, sehingga insya Allah alhamdulillah kita bersama-sama terus membangun peradaban. Selamat datang Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, Bapak Ramdhani SHMH, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tentu harapan besar kami ya dari pemerintah Kabupaten Wajo, semoga tempat yang sangat membanggakan ini insya Allah kedepannya akan terus kita jaga dan pelihara, sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Wajo ya sejak kami mendapat amanah, mohon izin tamu-tamu kehormatan kita bisa langsung di panggung. Sejak kami dilantik 15 Februari 2019, kami selalu berkonsultasi dengan Bapak Profesor Haji Wahyudi Letunreng, bagaimana tempat ini bisa kita revitalisasi dan selamatkan sehingga bisa kita jadikan tempat ya untuk bisa bersilaturahim dari berbagai penjuru Nusantara, ya Habib-habib kita, para sultan kita, para raja-raja kita, ya untuk bisa terus bersama-sama berdoa dan bersama-sama untuk memajukan peradaban keislaman kita, sehingga alhamdulillah memang berat sekali, tantangannya luar biasa karena ini masuk dalam cagar budaya. Di saat itu kami melakukan peletakan batu pertama, luar biasa serangannya. Dianggap mau merusak tempat ini, ya, dianggap menghancurkan tempat ini dan sebagainya, menghilangkan asana budaya yang ada di tempat ini, luar biasa serangannya. Sehingga kami terus menghadapi dengan berdiskusi, ya, mencari solusi. Akhirnya ya Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin, ya pada saat berkunjung beliau kami ceritakan, sehingga beliau mengatakan kita lindungi tempat ini, kita buatkan tempat ini, saya siap menyumbang. Sehingga alhamdulillah kita semua dengan semangat, ya karena kita selalu diserang dengan berbagai regulasi-regulasi untuk tidak bisa membangun dan sebagainya. Ya, itulah tantangan berat yang kami hadapi, sehingga alhamdulillah kita mulai membangun, bahkan rancangan Prof, insya Allah kita akan melindungi dengan yang masih ada tersisa bangunan-bangunan itu, melindungi dengan
kaca yang bisa tahan 100 tahun, ya, supaya masih tetap kita lihat semua utuh, ya, tetapi kita lindungi, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan pada saat itu kami memulai tempat ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Kurang lebih 100 tahun masjid ini tidak pernah ditempati sholat, kita tempati sholat Jumat pada saat itu, sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekarang ini berkumpul, dan mudah-mudahan melalui usaha kita semua, insya Allah kita akan bersama-sama membangun peradaban. Sehingga Prof menghadirkan teknologi RO yang bisa sekelas dengan air aqua penyaringannya, sehingga air wudhu kita di sini bisa langsung minum. Ya, jadi air wudhu kita di sini bisa langsung minum karena kita menggunakan teknologi RO yang didatangkan langsung dari Jakarta untuk, ya, bisa menyaring, ya, dari segi kuman-kuman dan sebagainya, ya. Dan tentunya kita berharap, ya, air itu tadi mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk tubuh kita, ya, tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudara kita di sini, ya, pergi sholat, pergi berdoa, ya, pergi meminum minuman ini yang sekian puluh tahun tidak ada anak, mudah-mudahan kita doakan, ya, bisa mendapatkan keturunan dan sebagainya. Ini semua mukjizat, ini keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kekhasan dari Asy-Syaikh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, ya, berada di makam di tempat ini. Untuk itulah, ya, izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ya, kehadiran apa yang kita persembahkan pada hari ini, khususnya kepada Sultan Cirebon bersama seluruh rombongan, para habib, para tokoh-tokoh, ya, pemerhati budaya, merhati Islam, ya, pemerhati peradaban. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk menjaga dan memelihara tempat ini, dan ini akan menjadi tempat kita sehingga kami pemerintah Kabupaten Wajo, ya, menjadikan insya Allah kedepannya ini menjadi pusat kawasan religi, kawasan wisata religi, sehingga kami mulai sedikit berbenah. Seharusnya tahun ini sudah rampung semua jalanannya, ya, seharusnya sudah rampung semua jalan, baik yang dari Tampang maupun dari Paria, seharusnya sudah rampung semua, tetapi semua rencana itu berubah akibat pandemi COVID-19. Insya Allah, mudah-mudahan kedepannya, insya Allah kita akan berkolaborasi, bukan hanya pemerintah, tetapi jajaran pemerintah Kabupaten Wajo akan turut terlibat secara penuh, ya, karena sekarang ini, ya, kami masih kurang terkoordinasi, sehingga kami hanya membantu tim kesehatan, sarana apa yang dibutuhkan selalu saya monitoring, saya minta berkoordinasi, apa yang diminta tolong dibantu semua saya minta ikut terlibat agar acara ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia kebaikan kepada kita semua, dan kita doakan kepada seluruh tokoh-tokoh kita yang hadir di tempat ini, insya Allah diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, dan insya Allah kembali ke kampung dan tujuan kembalinya insya Allah dengan selamat dan sehat walafiat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nasru minallah wa fatum karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Haul Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Husain yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempererat dan memperkuat silaturahim kita serta ta'aruf kita kepada zuriat Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Husain, maka dibohong perkenan Al-Mukarram Sultan Cirebon
Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon Al-Mukarram Syarif Maulana Raden Heru Rusamsi Aryana Tareja SPSI. Al-an wali tafaddal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahummal malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tufizul hayy minal maiti wa tulijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya biduni hisab. Sadaqallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita bisa dikumpulkan bersama-sama, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam terlepas kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat dan hidayahnya sampai hari ini iman Islam kita masih bisa kita pertahankan hingga yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Profesor Latun Reng Dr. Insinyur Wahidin Latun Reng MM. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Abdustari Ilyas, Guru Besar UIN Makassar. Yang saya hormati, saya cintai Habib Abu Bakar Hamid Azmarkan dari Singapura. Yang saya hormati, yang saya cintai Habib Rofi Al-Husaini Azmarkan dari Banjarmasin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin Jakarta Al-Mukarram Al-Alamah Akbar Saleh, keluarga besar Kesultanan Cirebon yang hadir menemani saya, dan juga yang wasilahnya saya bisa hadir ke sini, yaitu Yang Mulia Haji Akbar Mursalin yang mewasilahkan saya untuk hadir di sini bersama saudara semua, dan juga bersama Pak Haji Syamsul Alam. Terima kasih teman saya, dan juga Pak Samsudin Ali. Terima kasih, dan juga seluruh jajarannya, ya. Dan juga Kepala Desa Tosora. Terima kasih yang saya hormati, dan juga para tamu undangan yang terhormat yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Saya sangat menghormati dan juga menyayangi semuanya, sehingga hari ini saya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan seluruh masyarakat Wajo yang antusias, majelis semuanya dari daerah, dari Banjarmasin, Surabaya, dari Probolinggo, dan seluruh Nusantara yang hadir pada hari ini, alhamdulillah semua bisa hadir dan saya senang sekali. Pada kesempatan hari ini saya hadir ini ke ke Makassar ini saya membatalkan 8 agenda maulid saya di Jawa. Jadi adanya leluhur saya ini di sini, ini merupakan impian saya yang sudah lama sekali untuk saya bisa hadir ke sini. Saya sering diskusi dengan
kakanda saya Haji Akbar Mursalin tentang keberadaan ini, dan beliau pun saat itu kaget bahwa di Tosora ada makam salah satu leluhurnya dari Sunan Gunung Jati. Semua pasti tahu bagaimana Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar ini kenapa bisa ada di Sulawesi, di Tosora ini. Menurut sejarah yang berkembang di Cirebon, dalam perjalanannya beliau ini dulu dari Samarkand, ya, India, makanya disebutnya beliau ini Asmat Khan, gitu ya. Jadi ini beliau perjalanannya dari Samarkand ini, beliau ke Champa, Vietnam, ya. Nah, di Champa, Vietnam itu lahirlah dia punya putra, yaitu Syekh Ali Nurul Alam di sana. Dan juga dari Vietnam beliau ke Thailand. Dari Thailand beliau ke Malaysia, ke Kelantan. Dari Malaysia beliau ke Samudra Pasai, ke Aceh, baru masuk ke tanah Jawa. Makanya di Semarang beliau ada makamnya, dan juga di Jawa Timur pun ada makamnya. Nah, dari Surabaya inilah beliau ini hijrah lagi ke Sulawesi. Disinilah makanya kenapa beliau ini ada di desa Tosora. Saya akan bacakan silsilahnya beliau dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Habibullah wa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Muhammad Bakir, putra Sayyidina Jafar As-Siddiq, putra Sayyidina Ali Al-Uraidi, putra Sayyidina Muhammad An-Naqib, putra Sayyidina Isa Ar-Rummi, putra Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, putra Sayyidina Ubaidillah, putra Sayyidina Alawi Al-Awal, putra Sayyidina Muhammad Sohib As-Saumiyah, putra Sayyidina Alawi At-Sani, putra Sayyidina Ali-Kholi Kasam, putra Sayyidina Muhammad Sohib Al-Mirbad, putra Sayyidina Alawi Amil Faqih, putra Sayyidina Abdul Malik Asmat Khan, berputra Sayyidina Abdullah Asmat Khan, berputra Sayyidina Ahmad Jalal Shah Asmat Khan, berputra Sayyidina Jamaluddin Al-Akbar Asmat Khan, atau dengan dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro, atau di sini disebut Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Beliau berputra Sayyidina Ali Nurul Alam Asmat Khan Al-Husaini, berputra Sayyidina Abdullah Umatuddin Asmat Khan Al-Husaini, berputra Sayyidina Syarif Maulana Hidayatullah, atau disebut dengan Sunan Gunung Jati, di mana turun ke bawah Pangeran Pasarean, turun ke bawah Pangeran Sedanggi Kemuning, turun ke Panembahan Ratu 1, turun ke Pangeran Senang Kemuning, turun ke Panembahan Ratu kedua atau Panembahan Girilaya Sultan Cirebon pertama. Lalu Kesultanan Cirebon berpecah menjadi dua, di mana dibagi dua oleh Sultan Agung Tirtayasa. Yang satu Pangeran Samsudin itu ada di Kasepuhan yang paling tua, yang satu Pangeran Badlidin ada di Kanoman, atau disebut Sultan Anom. Dari Sultan 1 Cirebon, jalur Kasepuhan Sultan Samsudin
itu Sultan Sepuh 1. Jadi kalau yang pertama Sultan Cirebon pertama. Jadi Sultan Cirebon itu nggak ada 2, tapi Sultan Cirebon pertama itu Panembahan Girilaya. Turun ke anaknya di Kasepuhan, sudah dibagi waris antara Kasepuhan dan Kanoman. Kasepuhan Sultan pertamanya Sultan Sepuh pertama, yaitu Pangeran Samsudin atau Sultan Samsudin, Sultan Sepuh 1. Turun yang kedua Sultan Jamaluddin. Turun ketiga Sultan Sepuh ketiga Pangeran Jainuddin 1. Lalu turun Pangeran Sultan Sepuh Jainuddin ini punya putra Pangeran Arya Natarja. Sultan putra mahkotanya dari Sultan Sepuh 3 yaitu Pangeran Arya Natarja, yang seharusnya itu menjadi Sultan Sepuh 4 karena tahtanya diambil oleh adiknya. Dari Pangeran Arya Natarja atau disebut dengan Pangeran Jainuddin II Arya Natarja turun yaitu Pangeran Muhammad Mutijah. Dari Pangeran Muhammad Mutijah turun Pangeran Maskadi. Dari Pangeran Maskadi turun berputra Pangeran Martakusuma. Dari Pangeran Martakusuma punya putri Ratu Eha. Ratu Eha mempunyai putra Raden Erosuhara. Raden Erosuhara punya putri Raden Ayu Tuti Rutiana, mempunyai putra Raden Heru Rusamsi Arya Natarja yang saat ini berdiri di depan semua. Itu dari jalur ibu, saya jalur di Kasepuhan. Dari jalur ayah, saya dari jalur Pangeran Cakrabuana bermuara di Eyang Prabu Siliwangi, pendiri dan pemilik Sultan Cirebon atau Keraton Cirebon pertama atau Keraton Cirebon awal. Kenapa hari ini saya berpijak di Tosora? Bukan karena nyasar, bukan karena terhembus angin, tapi karena wasilah leluhur kita yang hidup nurnya menggiring para putra turunannya menginjak di mana beliau terakhir dalam syiar Islamnya. Dalam pesannya, jejakku kau harus ikuti, di mana ku melangkah kau harus ikuti, karena di mana diriku berada, di sanalah saudaramu ada. Kita ada karena leluhur kita ada. Republik ini tidak pernah lepas dari peran Raja dan Sultan. Saya meminta kepada para pemimpin dari negeri ini agar sedikit saja memperhatikan. Tahun depan saya harap saya juga disambut oleh Raja Wajo, Pak Bupati. Mohon dibangkitkan kembali rajanya, dimuliakan kembali rajanya, sehingga ketika Pak Bupati menghargai komisaris dari Republik ini, insya Allah berkah Pak, daerah Wajo Pak. Karena komisarisnya dihidupkan lagi. Yang sekarang ini stakeholdernya itu diumpetin nih. Masyarakat adatnya ada, pemangku adatnya ada. Masyarakat adat tidak bisa berperan kalau tidak ada pemangku adat. Pemangku adat pun tidak bisa berperan kalau tidak ada rajanya. Saya ingin raja di Sulawesi ini bangkit kembali. Para raja, para sultan bersinergi dengan negara. Pak Bupati, Pak Gubernur, bahkan sampai presiden pun harusnya para raja dan sultan diajak duduk berdiskusi bagaimana kita merancang, menata, membangun ekonomi masyarakat yang sejahtera. Ini harapan saya sebagai Sultan Cirebon untuk bisa menghidupkan saudara-saudara saya, Raja Sultan Nusantara, agar chemistry antara raja dan sultan bersama negara itu bergandeng, berdampingan, harmonis, sehingga Sang Garuda gagah untuk terbang tinggi. Saya ada menulis sebuah puisi yang ini menjadi curhatan saya, Pak Bupati. Semoga ini didengar. Sang Komisaris Bumi Nusantara untuk Sang Garuda. Luasnya negeri ini, hijaunya negeri ini,
besarnya negeri ini, gemaripah loh jinawi bangsa ini. Luas wilayahnya yang tak terhingga, ragam suku masyarakatnya, ragam bahasanya, ragam tradisi dan budayanya, kaya hasil buminya, kaya hasil lautnya. Semua itu merupakan milik sang komisaris bumi Nusantara, Raja dan Sultan. Pertanyaannya, di manakah keberadaan sang komisaris bumi Nusantara saat ini? Bagaimanakah kabarnya mereka? Apakah mereka hidup makmur di tanah mereka? Apakah mereka masih hidup bersama anak cucunya dan masyarakat adatnya? Apakah mereka hidup kaya dengan aset yang kaya? Di manakah hati sang Garuda yang selama ini dihidupkan, dipercaya dan dibesarkan oleh sang komisaris? Saat ini sang Garuda dengan gagah melebarkan sayapnya, terbang dengan kepercayaan dirinya, melangkah dengan menegakkan kepalanya. Bahkan sang Garuda dia tersenyum dan tertawa terbahak serasa puas setelah menikmati seluruh hasil bumi, laut dan alam ini. Sang Garuda lupa akan status dirinya hanya sebagai utusan yang dipercaya dan bukan sebagai pemilik bumi Nusantara. Sang Garuda terlena, sang Garuda ingkar, sang Garuda lupa akan Purwadaksi. Sudah waktunya sang Garuda kembali kepada Purwadaksi. Ingat akan jati dirinya, ingat akan asal muasalnya. Memuliakan sang komisaris bumi Nusantara bukanlah beban. Jalanlah bersamanya, terbanglah bersama mengitari bumi Nusantara. Jika sang komisaris merestui, maka sang Garuda akan gagah merentangkan sayapnya, terbang mengarungi bumi Nusantara. Salam bumi Nusantara, sang komisaris bumi Nusantara, rahayu, 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 Angdum Basuki, Angdum Waluya Jati. Saya Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja, Syarif Maulana Raden Heru Samsi Arya Natarja, 23 Oktober 2022, Wajo. Ya, itu sedikit curhatan saya Pak Bupati. Semoga ini bisa menjadi masukan dan juga resapan ke dalam kolbu para pemimpin dari negeri ini agar bisa menghidupkan kembali para raja dan sultan bersinergi dengan negara. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk para panitia semuanya yang susah payah untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat saya dan seluruh jajaran. Dan Pak Bupati terima kasih juga telah memfasilitasi untuk leluhur saya ini bisa dimuliakan. Pak Profesor dan seluruh jajaran semua yang terlibat dalam kepeduliannya untuk Syekh Jamaluddin Al-Akbar ini, saya ucapkan banyak terima kasih yang sangat dalam. Dan seluruh masyarakat Wajo, saya cuma minta titip pesan satu, kirimkan Fatihah untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi menambah wawasan kita tentang kemuliaan Syekh Jamaluddin Al-Akbar. Dan pada saat ini kami juga menyapa kehadiran tamu agung kita, Ibu Rizky Amalia yang merupakan anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, dan juga beliau adalah cucu dari Sultan Haji Muhammad Idris, Raja Kutu Kartanegara, dan juga termasuk beliau adalah mantan putri, mantan Bupati Kutai Timur. Alhamdulillah, selamat datang Ibu. Semoga kehadiran Ibu di Bumi Lematu Keleng, tempat yang mulia ini, senantiasa membawa berkah dan menjadi silaturahmi bagi kita semua. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf didadak oleh ketua panitia untuk berbicara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga yang hadir di tempat ini. Pada Pak Bupati yang sudah membuka acara, terima kasih banyak. Ada Sultan Cirebon juga dan seluruh rombongan. Pada ketua panitia dan seluruh panitia yang telah membuat acara ini dengan baik.
dan juga terutama kepada Bapak Kepala Desa yang sudah puluhan tahun kami koordinasi untuk bagaimana agar makam beliau ini bisa memberikan keberkahan. Mana Pak Desa saya? Ini Pak Desa saya ini yang alhamdulillah berkat beliau kita berikan doa dan tepuk tangan untuk beliau. Mana ketua panitia? Nah. Dan sekretaris panitia mana? Bang apa? Ini ketua panitianya. Jadi insya Allah keberkahan untuk beliau. Dan ada sekretaris panitianya, Bang apa? Yang memakai belakang, silakan ya di sini biar ketahuan siapa yang bekerja keras untuk acara ini. Jadi alhamdulillah berkat doa dan kerja keras dari keluarga-keluarga tadi semuanya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan haul yang pertama dari leluhur kami semuanya di masyarakat Wajo ini, bahkan di Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Kalau membaca silsilahnya, beliau adalah datuk dari wali seluruh Nusantara. Beliau datuk dari Wali Songo. Alhamdulillah hampir semua makam Wali Songo sudah saya kerjingi, jauh lebih ramai daripada yang ada di Wajo ini. Nah, menjadi pertanyaan kenapa leluhurnya yang mengunjungi ataupun makamnya tidak seramai cucunya. Nah, itulah kemudian kita membentuk kepanitiaan di bawah bantuan Pak Desa, dan alhamdulillah terselenggara haul pertama ini, dan insya Allah akan kita lakukan setiap tahun. Mohon doa dan doa serta ucapan tulus dari keluarga semuanya agar kami semua dengan bantuan Pak Desa dan panitia serta Pemda Kabupaten Wajo bisa melaksanakan hal ini dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah berkat bantuan Pak Desa juga dan seluruh keluarga, kami punya rumah persinggahan di sebelah kanan. Insya Allah saya dijanji oleh Pak Desa akan membeli lagi tanah di sampingnya. Kita akan membuat sebuah tempat sikir peristirahatan dan semuanya gratis bagi seluruh peziarah yang ada di tempat ini. Insya Allah kami akan selalu memberikan yang terbaik bagi leluhur kami juga. Dan beliau yang jarang ditulis oleh sejarah tapi dibuat oleh buku dari ketua panitia, beliau menikah dengan cucu anak dari Batara Goa. Jadi yakinlah hampir semua kita yang di Sulawesi Selatan ini, terutama di Tanah Wajo ini, memiliki nasab dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau. Insya Allah kita semua adalah leluhur sekaligus penjaga makam beliau, dan insya Allah keberkahannya akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dari kami. Dan terakhir, saya bulan lalu mengunjungi haul terbesar yang ada di dunia, haulnya kakek beliau Imam Hussein, anaknya Ali bin Abi Thalib di Karbala di Irak. 40 juta jiwa berjalan kaki dengan makanan gratis kiri kanan, uang tidak laku. Yang tidak punya makanan akan memberikan kita pijatan ataupun akan beliau melayani kita. Kenapa? Karena kita adalah tamu beliau. Harapan kita ke depan tidak usah semega itu, tapi insya Allah konsep dari haul ini akan seperti itu. Dengan cinta dan kerinduan, kami mengundang seluruh warga negara Indonesia, seluruh warga negara dunia untuk datang ke sini untuk bisa mendapatkan keberkahan beliau. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelayanan ini ada kekurangan. Itu bukan maksud kami. Dan mudah-mudahan haul pertama ini menjadi berkah bagi kami, menjadi masukan bagi kami, dan kita akan perbaiki ke depannya agar bisa menjadi lebih baik. Mohon doa dan mohon disampaikan kepada seluruh handai tolan kita yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Insya Allah kami akan selalu mengundang dan akan selalu berharap kedatangan dari seluruh keluarga, bukan cuma haul, tapi pada hari-hari lain kami selalu siap dengan tangan terbuka, dengan segala keterbatasan kami menerima kunjungan dari seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa yang sudah membantu kami luar biasa sampai hari ini, kepada Bapak di Wajo dan seluruh masyarakat Wajo, kepada seluruh tamu-tamu yang sudah hadir, kepada panitia dan seluruh panitia yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, yang tampil maupun yang tidak tampil di panggung ini. Sekali lagi terima kasih banyak dari kami penjaga makam.
Mudah-mudahan kekompakan dan kebersamaan kita bisa berlanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang dan selanjutnya kenal Fattawal Manintong dari Tasora yang dibawakan oleh Alena Kepala Bita Ambotang Demataru. Dengan hormat beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rabbul masyriqi wal maghribi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah wa rasulillah sayyidul wujud. La nabiyya ba'dah, rahmatan lil alamin wa kafatan linnas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, tuan-tuan, Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah, Puang dan Karaeng yang kami hormati, yang diawali kami hormati Bapak Bupati Wajo, Dinda kami yang telah menjadi umarah di negeri ini, kabupaten ini, ayahanda, orang tua kami yang tak jemu-jemu membimbing kami, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Wahyudin Latunreng MA MBA yang kami muliakan, yang kami muliakan Sultan Sepuh Cirebon, beserta rombongan yang di dalamnya juga terdapat saudara-saudara kami yang telah meluangkan banyak waktunya mengurus silaturahmi ini sehingga bisa terwujud seperti ini. Dindaku Akbar Mursalin dan kawan-kawan yang kami hormati, Dr. Kiai Haji Hartah, pengurus pusat Pondok Pesantren As-Saadiah Sengkang, yang telah bersusah payah meluangkan waktu hingga tiba meramaikan acara kita sejak kebahagiaan kami kemarin bergembira menyambut kelahiran Nabi hingga hari ini kita menempuh acara haul atas Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini Asmatkan To Abbah Petawal Lima Lendrunge Rito Sorak. Yang kami hormati Habib Abu Bakar Hamid Asmatkan, yang kami hormati Al-Mukarram Akbar Saleh, pimpinan pesantren Khatamun Nabiyin Jakarta, yang kami hormati Habib Herul Anwar Habib Rafi'i Al-Husaini Asmatkan dari Banjarmasin, serta segenap Puang, Karaeng, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang sangat mulia dan berbahagia ini. Selanjutnya saya akan membacakan biografi kronologis Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, dikutip dari buku biografi Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Datuk Para Wali dan Sultan di Nusantara dan sekitarnya, Petawal Lima Lendrunge di Tosora, yang ditulis oleh saya sendiri bersama saudara saya Bapak Sudirman Saban dan Dr. Ambo Upe SHMH, Dr. Ambo Upe de Manompo SHMH. Dalam data yang dikumpulkan dalam buku tersebut bahwa beliau lahir
pada 3 waktu yang berbeda dari berbagai sumber, tetapi penulis sengaja memilih tahun 1270 sebagai hari lahir, bertempat di Malabar, Kerala, India, Asia Selatan. Dalam usia 25 tahun, yakni pada tahun 1295, beliau menikah dengan Amira Fatimah binti Amir Hussein bin Taragai, putri Raja Uzbekistan di Samarkand, Asia Tengah, melahirkan anak pertama Ibrahim Senurdin Al-Akbar As-Samarkandi, kalau di Jawa dikenal sebagai Asmorogandi, padahal itu yang sebenarnya adalah Samarkand. Beliau ini adalah bapak dari Sunan Ampel dan Maulana Ishak. Anak keduanya adalah Pangeran P. Bahar, lahir pada tahun 1300 juga di Samarkand, berdakwah kepada orang Dayak dan Banjar di Kalimantan. Anak ketiganya adalah Fadal Ali As-Samarkand yang dikenal sebagai Sunan Lembayung, lahir di Samarkand pada tahun 1302, berdakwah di Baglan, Gresik. Lalu anak keempat Sunan Keramasari, lahir di Palembang tahun 1305, berdakwah di Palembang. Kemudian melahirkan Syekh Yusuf Sidik, bapak dari Syekh Kuro, lahir di Samarkand pada tahun 1307 dan berdakwah di Cirebon. Beliau menjadi gubernur Hyderabad pada masa pemerintahan dinasti Khalji di India, lalu meletakkan jabatan pada tahun 1300, kemudian menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, beliau tidak lagi kembali menjabat sebagai gubernur, tapi memilih menyusun gerakan dakwah ke timur, yakni ke alam Nusantara dan sekitarnya. Lalu selanjutnya menikah dengan Sayyidah Safiyah binti Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Ishaq bin Al-Abbas bin Tusi bin Al-Abbas At-Tusi, Sultan Nizamul Muluk di Persia, melahirkan empat anak. Yang pertama Maulana Muhammad, di Jawa dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro menurut versi buku biografi Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Lalu lahir anak kedua bernama Maulana Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali Akbar lahir di Persia tahun 1312, berdakwah di Banten. Anak ketiga Maulana Muhammad Al-Bakir, yang di Pulau Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir, lahir pada tahun 1314 dan wafat di desa Tamarunan, Goa, Sulawesi Selatan. Versi lain menyebutkan wafat di Tosora Wajo. Beliau tidak kembali ke Persia sebagaimana yang disebutkan oleh sumber lain, tetapi wafat antara dua tempat yang sampai hari ini penulis belum jelas yang mana. Tetapi ada sebuah nisan di sini yang sangat mencurigakan bahwa ini adalah makam beliau karena kemiripan dengan makam Petawal Limalendrungir itu Surah. Beliau kemudian menikah Syarifah Allah Fatimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi di Maroko, Afrika Utara, melahirkan anak Maulana Muhammad Al-Maghribi pada tahun 1321 di Maroko. Di Cirebon dikenal sebagai Syekh Al-Maghribi. Menikah dengan Sayyidah Fatimah binti Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddan Al-Hadrami Al-Husaini di Hadramaut, Yaman. Lahir Maulana Malik Ibrahim Al-Hadrami. Jadi kadang-kadang keliru, Maulana Malik Ibrahim disebut Al-Maghribi. Kalau sudah ada Hadrami berarti dia dari Yaman. Kalau Al-Maghribi berasal dari daerah Afrika bagian barat. Pada tahun 1325. Armada dakwah beliau berangkat untuk gelombang pertama sekitar 7 orang ulama, disertai sekitar 60 orang pengikut dengan berbagai keahlian. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli pengobatan, ada yang ahli perdagangan, ahli ekonomi,
bahkan ada ahli kanuragan, sehingga silat-silat yang dikembangkan oleh rombongan beliau masih tersisa di negeri Wajo ini, disebut dengan nama langkara. Langkara ini langkah Arab, dimainkan di musalla, tempat menunaikan ibadah sholat. Lalu musalla ini disebut juga sebagai langkara, lalu kemudian berubah menjadi langgara. Warisan ini masih tersisa juga di Gorontalo. Ini ada delegasi saudara kita dari Gorontalo yang juga merupakan pewaris ilmu bela diri langga di Gorontalo, dan sampai hari ini Penguasaan keislaman kita agar dapat kita teladani tentang orang-orang yang kita muliakan. Maka pada saat ini dimohon kepada Yang Dikurta Profesor Dr. Ki Haji Agustin Ilyas MA yang merupakan beliau dekan Fakultas Dakwah dan Guru Besar UI Makassar, beliau dipersilakan untuk membawakan hikmah haul. Kepada beliau, Al-An Wanita Fadal Masyuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud. Yang saya hormati para tamu, saya katakan tamu meskipun sebetulnya adalah cucu Zuriyah Rasul Zuriyah Habib Jamaluddin yang sempat hadir pada kesempatan acara ini. Yang saya catat, para habaib dari Tulungagung, dari Cirebon, bahkan ada dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dan juga masih ada dari provinsi lain, dari Gorontalo. Saya kira Gorontalo kelihatan sekali dengan topinya, khas sekali. Juga bapak-bapak dari Martapura. Yang saya hormati para prakarsa kegiatan haul. Dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Andi Wahyudi Latunreng bersama dengan Dr. Eka, juga sekretaris, dan seluruh kawan-kawan yang sempat melibatkan diri untuk kesuksesan acara ini. Dan tanpa mengurangi penghormatan saya, tidak sempat menyebutkan satu persatu. Dan di tempat ini sungguh luar biasa banyaknya tokoh-tokoh, termasuk politisi. Ada tadi dari Kalimantan, Ibu. Ya, tentu juga ada dari Makassar dan daerah-daerah yang dekat di sekitar kita ini. Mohon maaf saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini yang sungguh-sungguh panas. Tetap kita semangat untuk mengikuti acara haul dari Alena Tomelebita Malindrunge di Tosora Habib Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Tahun yang lalu, oleh karena begitu banyak jasa-jasanya beliau kepada nenek moyang kita, bisa dibayangkan dengan agama yang dibawa itulah menyebabkan kita Islam, dengan Islam itulah yang menyebabkan kita insya Allah akan bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindarkan dari nerakanya. Tadi sudah kita mendengarkan bersama bahwa betapa beliau punya jasa yang begitu luar biasa dalam rangka menghadirkan Islam di muka bumi ini. Bukan hanya di Kabupaten Wajo, tapi di Samarkand dan di lain tempat. Itu tidak ada niatnya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau ulama-ulama seperti ini, dia tidak berhitung nantinya saya makan apa, nantinya bisa hidup sejahtera atau tidak. Dalam pikirannya hanya satu,
bagaimana Islam itu menjadi agama manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan itulah sehingga mereka juga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sejalan dengan apa yang diwasiatkan oleh Guru Taki Haji As'ad, pendiri pesantren As'adiyah, agan napau guruta tetengiwi agamana puange na semua puang Allah Ta'ala aga maperluang. Manakala seseorang mampu menghadirkan sikap keikhlasan dalam dirinya dalam rangka menyebarkan Islam, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya para ulama kita itu tidak pernah kedengaran ada yang miskin, ada yang susah. Bahkan mereka hidup sejahtera, istrinya pun rata-rata lebih daripada satu. Beda dengan Pak Wahyu, dia sudah profesor tapi istrinya cuma satu. Ya, mungkin sama saja dengan saya. Bukan persoalan tidak sanggup, tapi tidak berani, Pak. Mungkin sama-sama jikik semua. Ya. Ini menunjukkan bahwa ulama dulu itu sangat dicintai oleh Allah karena memang niatnya untuk melakukan kebajikan tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu diterima oleh masyarakat, bukan dipersoalkan kehadirannya. Bahkan ulama-ulama seperti ini justru didambakan oleh keluarga manapun. Misalnya di Sumatera masih ada seperti itu, dia menghadirkan, dia mendatangkan anaknya untuk dinikahi demi untuk zuriat, demi turunan yang baik. Bahkan Guru Taki Haji As'ad juga beliau itu diberikan wanita cantik dari baru untuk dinikahi. Karena apa? Beliau itu juga berdakwah penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita susah lebih dari satu? Karena barangkali ikhlasnya belum sampai seperti Guru Pak. Saya kira bukan itu yang inti, Pak. Hadirin yang saya muliakan, tadi juga kita sama-sama mendengarkan bahwa beliau ini adalah seorang waliullah. Dan waliullah itu tidak dibikin-bikin, Pak. Waliullah itu tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai wali. Bahkan wali itu selalu menutupi dirinya untuk diketahui oleh orang banyak bahwa saya adalah seorang wali. Karena apa? Itu semuanya adalah bentuk keikhlasannya. Sebab manakala dia memproklamirkan dirinya sebagai orang yang hebat, maka itu bisa mengurangi rasa keikhlasan. Salah satu bukti yang mencengangkan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati, Alena Jamaluddin Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, dia menggali atau membangun sebuah sumur yang ada di belakang. Dan sudah tadi dijelaskan pH-nya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Bahkan Bapak Ibu yang barangkali susah punya anak bisa meminum, mengkonsumsi air yang ada ini. Itu bisa salah satu manfaatnya. Dan ternyata pertanyaannya, siapa yang menunjukkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang ada komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala tindak tanduknya itu selalu benar dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dan bukan hanya wali Jamaluddin Al-Habib Jamaluddin ini. Beberapa bulan yang lalu saya ke Ternate. Di situ juga ada Kesultanan Ternate. Beliau juga adalah keturunan Habib. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar atau tidak. Yang pasti beliau juga membangun sumur, ya, membangun sumur di sekitarnya itu adalah laut. Dalam pikiran kita airnya itu pasti asing, tapi kenapa berdekatan sumurnya dengan laut tapi airnya sangat tawar dan enak untuk dikonsumsi? Itu kira-kira siapa yang bisa menunjuki? Dulu belum ada geologi, Pak. Kalau sekarang ini sudah ada yang namanya geologi yang bisa memprediksi bahwa di bawah ini ada air yang tawar atau tidak. Syukran jazakallah khairan katsira kepada seluruh hadirin hadirat majelis haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah penjelasan yang disampaikan tadi oleh Andre Guruta,
maka kita mengenal bahwa kehadiran alam semesta dan seluruh isinya adalah berkah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya mengajak para hadirin semua untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ruh Rasulullah dan Syekh Jamaluddin hadir di tengah-tengah kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya, untuk lebih menambah berkah silaturahmi kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla Jalla Jalala, yang dipandu oleh Handi Gurta Dr. Ki Haji Muhammad Arta MAG, yang beliau termasuk adalah pengurus pusat Pondok Pesantren As-Sadyah. Al-an wal yatafaddal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi berkah seluruh rangkaian acara kita, mulai dari acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan haul Syekh Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Datuk para wali dan Sultan Nusantara Betama Lindrungnya di Tosora. Maka mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa an ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma ja'al haflatana hadhi haflatan mubarakah wa marhumah wa tafarruqna min ba'diha tafarruqan ma'sumah wa maghfurah. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi as-salikina linahjil kabir. Ija'alna ya Allah min hiyari ummati wa syuna wadan fi zumrati wa hina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbati wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma inna nas'aluka bi jahid nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mushfi'a. Allahumma ya Allah, inna qad hadarna fi hadzal majlis bi munasabati qiraati kisah maulidikan nabiyil mukhtar. Kafir anna dzunuba wal awzar wa jma' bainana wa bainahu fi daril qarar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Allahumma asli ru'ata wa ra'iyah wasli umarana wa zu'ama'ana wa ulama'ana fima yuslina wa wafiqhum li amalin salih yanfa'una wa yaum bifadlika wa karamika ya arhamar rahim. Allahumma ja'al karyata tosora mantikatu wajo karyatan tayyibah rahiyatan marhiyah radiyatan mardiyah aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Pada hari ini kami pelaksana ya, Maulid dan Haul Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Haul Akbar pertama Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Datuk para wali dan Sultan se-Nusantara, Pertama Lindrungeri Tosora, Kecamatan Majauleng, Bumi Lemaduk Keleng, Kabupaten Wajo. Ya Allah, jadikan acara kami ini sebagai suatu kegiatan yang membawa berkah dan rahmat, sehingga curahan dan kasih sayangmu, ridha dan magfirahmu senantiasa terlimpahkan kepada para pahlawan dan pejuang kami yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi tegak dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia dan demi tegaknya syiar Islam. Jadi terutama pahlawan dan pejuang syuhada Islam seperti Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, Datuk para wali dan Sultan se-Nusantara, Pertama Lindrungeri Tosora. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Allah yang mengetahui lagi Maha Bijaksana, tanamkanlah dan korbankanlah semangat kepahlawanan kepada seluruh bangsa kami, termasuk para ulama dan para santri, ya, pemerhati pendidikan, bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keragaman, dalam membangun bangsa, negara dan agama kami, untuk menjadikan bangsa utuh, menjunjung tinggi perjuangan dan kebersamaan dalam membangun bangsa yang kuat, sejahtera lahir dan batin, di bawah lindunganmu ya Allah. Ya Hakkan Aziz, ya Allah Tuhan yang Maha Hak lagi Maha Perkasa, tolonglah para pemimpin atau penguasa kami, para ulama dan cendekiawan cerdik pandai kami, limpahkanlah kepada mereka kekuatan iman dan takwa, sehingga tergolong menjadi hamba-hambamu yang saleh dan berkualitas, sehat jasmani rohani, penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, terampil dan profesional dalam membangun dan mengelola negeri kami yang tercinta ini, yang dewasa ini dihadapkan masih berbagai macam tantangan dalam segala hal. Ya Halim, Ya Karim, Ya Tuhan, Ya Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, perjuangan bangsa kami belum selesai, perjalanan pembangunan kami masih jauh tertinggal. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesabaran dan keuletan membangun dalam segala sektor kehidupan. Hindarkanlah kami ya Allah dari bahaya perpecahan dan disintegrasi bangsa, dan dari berbagai bencana alam dan malapetaka, serta selamatkanlah kami untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa kami, yaitu bangsa yang berkualitas, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, serta bersatu penuh kerukunan. Ya Tawwab, Ya Ghaffar, Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Menerima taubat, dengan rasa ikhlas dari lubuk hati kami yang mendalam, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga Engkau berkenan mengampuni kami, para syuhada pahlawan kami, serta seluruh pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dan semoga Engkau pula berkenan menerima pengabdian dan dharma bakti mereka sebagai amal syuhada dan jariah terhadap pembangunan bangsa, negara dan agama kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita akhiri seluruh rangkaian acara, kita rangkaikan ramatama. Dalam hal ini adalah penandatangan MOU antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara oleh Bapak Dr. Ambo Ufo SHMH bersama Kepala Desa Tosora
dan Kepala Desa Talulimpoh. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kelompok orang miskin. Kepada beliau dengan hormat disilahkan dan dimohon alena tumalabita Bapak Bupati untuk menyaksikan tabik hadirin wal hadirat yang sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita akhiri seluruh rangkaian acara, kita rangkaikan ramatama. Dalam hal ini adalah penandatangan MOU antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara oleh Bapak Dr. Ambo Ufo SHMH bersama Kepala Desa Tosora dan Kepala Desa Talulimpoh. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kelompok orang miskin. Kepada beliau dengan hormat disilahkan dan dimohon alena tumalabita Bapak Bupati untuk menyaksikan tabik pun. Dan setelah nanti selesai acara penandatanganan ini akan dilanjutkan dengan pemberian pusaka oleh Kepala Desa Tosora kepada Bapak Dr. Ambo SHMH sebagai bentuk dan tanda ikat persaudaraan antara masyarakat. Oh ya, penyerahan dulu. Misalkan kepada Bapak Desa untuk menyerahkan pusaka kepada Bapak Dr. Alhamdulillah, kita syukuri. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelaksanaan songkok reca kedua ini merupakan bagian daripada penguatan nilai-nilai keakraban Nusantara, sehingga silaturahim terus-menerus kita kuatkan untuk membangun nilai-nilai agama dan nilai-nilai Islam wasatiyah dalam memperoleh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala menuju masyarakat Wajo maju dan sejahtera. Indonesia betul thayyibatun walaupun ghafur.
dan seluruh jamaah majelis haul dan maulid. Semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan yang walafiat, sehingga aktivitas kegiatan mulia ini senantiasa kita terus meneruskan kita lakukan demi untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengenang nilai-nilai jasa keagungan para aulia, para waliullah. Ya, alhamdulillah dengan sisi acara yang sungguh sangat membangun sebuah keakraban kita semua, dari seluruh jemaah yang datang dari Nusantara, bahkan dari luar negeri, dari Singapura, dari Indonesia, dari provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Goa, Makassar, dan seluruh wilayah provinsi selatan yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tempat dan rumah atau daerah masing-masing dengan selamat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para tamu kita bergeser ke acara yang lain. Ingat padatnya kegiatan Pak Bupati dan kegiatan Pak Prof, untuk segera kita melaksanakan sesi acara terakhir. Mengambil tempat yang sudah disiapkan, dan penyerahan pertama yang akan diserahkan oleh Bapak Bupati Wajo dan akan menyusul nanti oleh Al-Mukarram Sultan Cirebon dan Abang Dekurta, Profesor Dr. Bocan Ilyas, dan Al-Mukarram Alena Temalbeta, Profesor Dr. Haji Andi Ihsan Wahyuddin. Kepada Yayasan Muda Wajo untuk tampil, tempat yang ditentukan untuk Bapak Bupati serahkan piagam yang sudah disiapkan. Andri Gurta, Bapak Kejari, pengambilan gambar tolong mundur sedikit supaya termuat semua. Selanjutnya Bapak Haji Mulyadi Buhari untuk menerima piagam penghargaan dari Bapak Bupati Wajo mewakili panitia pelaksana acara. Pandangan ke depan. 1, 2, 3. Dia telah banyak-banyak membantu sehingga acara ini terlaksana. Kemudian selanjutnya Bapak Bupati sendiri akan diberikan penghargaan dan tentunya akan di 3 orang yang akan menyerahkan ini, 4, yaitu Tumat Wata, Prof. Latundran, kemudian Yang Mulia Paduka, kemudian Bapak Kejari bersama Andri Gurta. Karena Pak Bupati Tosi sendiri mau diserahkan ini. Jadi pindah tempat Pak Bupati ke sini, Prof di sana untuk menyerahkan ini. boleh. Tabe 1, 2, 3.
Kemudian selanjutnya Alena Bapak Kejati akan diberikan juga penghargaan langsung dari Kepala Desa. Terima kasih. Nah, ini adik kakak ini. Jadi terlepas jabatan ya, ini adik kakak ini sudah menjadi sesepuh. Perwakilan dari Tulungagung, kemudian Singapura, Gorontalo, dan Banjarmasin. Habib Anwar, silakan Pak. Di. Silakan oleh Profesor Haji Andi Al-Qudrat. Terima kasih. Dari Tulungagung, dengan Banjarmasin, Singapura, silakan ke panggung. Selanjutnya dari LBM. Kasam dulu, oh iya mengalah, yang muda mengalah. Ya silakan. Dan ini akan diserahkan oleh Dr. Harta Andri Gupta. Ya silakan. Ya dari Singapura, langsung. Kemudian LBM. Kalau kamu kacang ya. Sultan Cirebon untuk mendapatkan penghargaan bersama rombongan akan diserahkan oleh Bapak Bupati Wajo kepada Kanda Akbar Musalim dengan Sam supaya ke panggung. Bapak Dr. Akbar Musalim bersama Samali Kanda. Yang satu tadi siapa Pak? Oh ya, Mas Samsudin. Ayo. Balik sedikit. Kita. Sini. Maju. Ini satu-satu. Perwakilan. Oh, dari Tulungagung, perwakilan dari Tulungagung. Supaya merapat ke tempat ini. Untuk selanjutnya Tulungagung.
Ya, inilah perwakilan dari Tulungagung akan diserahkan oleh Tulungagung akan diserahkan oleh Bapak Profesor Haji Andi Atundra. Kemudian Bapak Kepala Desa Tusora juga mendapatkan penghargaan dari panitia pelaksana acara, akan diserahkan oleh Bapak Bupati Wajo. Oke, terima kasih. Kemudian Ketua Panitia untuk juga sebagai salah satu yang harus menerima didampingi oleh Sekretaris Panitia Acara, diserahkan oleh Yang Mulia Paduka Sultan Cirebon. Kepada Sekretaris Panitia Pelaksana Acara harus berdampingan dengan Bapak Bupati, Bapak Profesor Ade Duta, Bapak Kejari supaya menyaksikan. Jangan lupa kasih masukan semuanya, jadi perlunya dari buku semua tadi juga sudah beredar. Kemudian selanjutnya Bapak Dr. Eka Sastra. Hukum Nusantara, dalam hal ini Dr. Ambowo SMH, dan piagamnya diserahkan dan sekretaris PMD diserahkan oleh Kepala Dinas PMD kepada beliau yang hormat disilakan. Sebelum saya terima di Ibu Kadis, karena kita Kepala Dinas PMD, juga saya secara kebetulan masih Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara. Mohon karena Pak Bupati juga mendengar, diarahkan semua kepala desa dan lurah untuk kerjasama memberikan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang mampu. Kami di sini berdiri selaku panitia acara, alhamdulillah mendapatkan penghargaan juga. Jadi sekali lagi Pak Bupati tolong anggarannya ditambah. Setuju kalau anggarannya ditambah untuk masyarakat yang mampu ini. Saya kemarin rapat dengan Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM. Saya minta untuk Sulawesi Selatan secara menyeluruh ditambah anggarannya. Karena kami dapat belum bisa terpenuhi. Setiap tahunnya itu satu periode 3 tahun kami selesaikan perkara tidak mampu kurang lebih 200, baik pidana, perdata maupun tun. Jadi kalau tidak dibantu oleh anggaran APBD, maka loyo kami, karena kami punya pengacara tersebar di mana-mana. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian sesi acara memberi penghargaan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Al-Karau Sultan Cirebon, dan Bapak Prof. Oh, masih ada satu untuk bertak Prof. Penghargaan. Kami pun penghargaan untuk Prof.
Ustaz Ilyas selaku pembawa hikmah haul, dan beliau ini adalah pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah. Dan silakan langsung oleh Alena Jumal Beda Al-Karam supaya cukup. Selanjutnya dari saudara kita Wawan Prima Galatun Sekang untuk naik ke tempat ini. Aja dilakukan. Anak nepok, anak dan cucu. Selanjutnya Bapak Andi Muslim diserahkan oleh Andri Guruta. Oh ya, Pak. Kemudian selanjutnya dari Dispora untuk menyerahkan kepada selanjutnya Al-Mukarram kita untuk penerimaan penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak dari Kesbah untuk akan diserahkan oleh Bapak Kejari. Kemudian selanjutnya Bapak Kejari sendiri akan diserahkan oleh Bapak Lukas. Enggak, kita ambil dulu. Kemudian selanjutnya ada yang mewakili Bapak Profesor Dr. Haji Adil untuk menerima penghargaan sebagai tumatota ya, bukan atas nama budaya Wajo, tapi orang tua kita bersama. Ini kalau memberikan materi kuliah ini 30 juta 1 jam, saya dapat kemarin 2 jam gratis. Silakan. Ini akan diserahkan oleh Bapak Bupati Wajo bersama Badukan. Bersama. Kemudian selanjutnya Kadis Tono Tengah.
sukses, yaitu kanda saya Saripudin. Buka topi Pak, buka topi Pak supaya nampak otaknya. Ya. Nampak gagahnya menurut Pak Bupati. Ini akan diserahkan oleh Bapak Bupati Wajo, disaksikan oleh Pak Duka yang mulia bersama Menteri kita sebagai anggota Konservatif adik-adik. Wajo ini sekarang ada punya kerajaan. Kemudian selanjutnya koordinator Kabudarta yang telah banyak mensukseskan acara ini mulai dari awal sampai akhir. Silakan. Nah, ini perwakilan dari Singapura. Kemudian selanjutnya dari Kalsel akan diserahkan oleh Yang Mulia Sultan Cirebon. Terima kasih yang belum kami sebut satu persatu namanya karena masih ada kurang lebih 20. Insya Allah akan diserahkan oleh panitia, dan mohon kepada Bapak Bupati Wajo, Pak Duka, kemudian Andri Gulta, Ketua Wakil, Profesor Dr. Haji Andila Tuntrang, dan seluruh yang saya tidak bisa satu persatu untuk foto bersama dengan majelis taklim dulu, baru foto rombongan dan panitia. Nah, kita sudah tunggu, kita sudah diatur. Waktu musalat sebentar foto pribadinya. Ibu-ibu di atas ambil tempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama rombongan bisa sampai ke tempat ini. Acara ini saya dengar dari keluarga besar dari keturunan Husain Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang kebetulan ada di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah juga jalur saya dari Sunan Kudus bin Usman Hajim bin Abdallah Al-Murtada bin Ibrahim Al-Akbar Asbarakandi bin Husain Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Jadi alhamdulillah ini kali pertama saya datang di Tanah Wajo dan saya merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Yang pertama saya bisa berziarah langsung ke makam Al-Imam Husain Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang selama ini saya dengar cerita-cerita yang luar biasa. Beliau adalah datu atau para wali di tanah Nusantara. Jadi beberapa jalur dari para sunan itu nyambung kepada beliau. Jadi alhamdulillah gitu. Yang kedua, ketika saya mengikuti acara ini dari tadi pagi, ini luar biasa gitu. Acara yang cukup punya esensi besar, punya nilai-nilai besar. Jadi ada ceramah agama, ada pembacaan manaqib perjalanan beliau, dan yang mana yang menceritakan ketika beliau sampai di sini gitu. Nah, ini luar biasa. Dan mudah-mudahan acara ini seperti yang disampaikan oleh panitia pelaksana tadi, ini akan kita laksanakan terus sepanjang tahun gitu. Karena dari wafatnya beliau baru kali ini kita bisa laksanakan gitu. Ini katanya haul yang pertama gitu. Padahal kalau aturannya ini mungkin haul yang ke-500, ya ke-500 tahun gitu. Nah, ya ini luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan nanti juriat beliau yang ada di tanah Nusantara ini, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Singapura bisa hadir bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi bersama-sama, sehingga kita menjadi kekuatan yang besar, kekuatan keluarga yang besar. Dan alhamdulillah ini sudah kita mulai gitu. Acara ini kita mulai, haul ini kita mulai. Selanjutnya mungkin dari keluarga di sini ada gagasan-gagasan yang luar biasa. Ya, itu saja dulu. Saya Al-Habib Muhammad Rafi'i bin Muhsin Al-Azmat Khan dari Martapura, Kalimantan Selatan.
Ya, terima kasih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrif Prasak Masud, Kepala Desa Tosora. Alhamdulillah telah dilaksanakan acara agenda tahunan Desa Tosora yang berdasarkan Peraturan Desa Tosora nomor 7 tentang agenda tahunan desa, yakni Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang jatuh pada setiap minggu akhir Maulid. Insya Allah ini akan merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, dan telah kita saksikan bersama baru-baru selesai acara, dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tokoh termasuk tokoh nasional yang hadir berpartisipasi untuk mensukseskan acara Maulid dan Haul ini. Itu ada juga dari Kesultanan Cirebon, termasuk Sultan Cirebon sendiri dan beberapa rombongan, dan ada beberapa habaib-habaib dari Al-Hikmat, dari Tulungagung yang turut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua kalangan yang senantiasa memberikan supportnya, sumbangsinya, tenaga dan pikiran untuk mensukseskan acara ini, terutama adinda saya Bapak Dr. Eka Sastra dan kakanda saya Syekh Samsu Alam, Ketua KKSS Probolinggo, adinda LBM Lembaga Bugis Makassar, beserta anggota yang sempat, dan beberapa donatur-donatur lainnya yang turut mensukseskan acara ini. Semoga syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan acara giat tahunan ini akan bisa berjalan sebagaimana yang kita impi-impikan demi untuk tercapainya tujuan bersama, yaitu adalah melaksanakan niat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta turunannya dan habaib-habaibnya. Saya rasa demikian, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mensupport acara ini, baik dari tenaga, pikiran, dan spesial kepada panitia pelaksana. Luar biasa telah mensukseskan acara ini sehingga sebagaimana yang kita saksikan berjalan sukses dan lancar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.